pagi adik-adik. Dan selamat tahun baru Imlek. Wah, adik-adik merayakannya tahun ini berbeda ya. Ya, Lause beda ya. sekali. Sebelumnya bentar, ini di sini sama Lause siapa ya? Mungkin adik-adik lupa ya. Ayo, Di sini ingat ya. ada Lause Rima dan Setio. Setio. Kali ini Setio akan memimpin kita dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik ngomongin tentang Imlek, wah tahun ini berbeda ya, Lause ya. Apa ya bedanya? Bedanya nggak bisa sanjo-sanjo, apalagi Lause. Nggak bisa ketemu langsung ya dengan Bisa teman-teman ketemu kita. langsung, bener, nggak bisa merayakan langsung ya. Tapi Nggak usah khawatir nggak deh. usah khawatir, kenapa Lause? Sekarang kan kita bisa video call. Video call, terus kalau di video call ngapain Lause? Ngucapin selamat hari tahun baru Imlek dong. Betul, Wih. selain itu kita juga bisa mendoakan Doakan teman-teman kita, teman-teman saudara. kita, keluarga kita, saudara kita, dimanapun mereka berada. Oke, betul sekali. Itu yang terpenting ya adik-adik ya dari perayaan. Yang paling penting adalah kita ingat Tuhan, kita berdoa. Nah, jadi bisa melalui apapun, video call, telepon, WA, banyak sekali ya medianya, tidak terbatas. Oke adik-adik, mari kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Mari semuanya bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu I Will Sing of the Mercies of the Lord. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known Thy faithfulness, Thy faithfulness. With my mouth will I make known Thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. Sekali lagi. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known Thy faithfulness, Thy faithfulness. With my mouth will I make known Thy faithfulness of all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. Oke, saya seperti di lagu tadi, aku mau menyanyikan kasih setia Tuhan. Termasuk hari ini kita beribadah ya. Iya dong. Saya kita memuji nama Tuhan. Selanjutnya kita mau ngapain, Lause? Nah, kita akan terus memuji Tuhan nih. Kira-kira ada yang mau terus lanjut? Atau kita mau berdoa dulu? Oh iya, kita harus berdoa dulu. Berdoa Dalam dong. ibadah kita, selain kita memuji Tuhan, kita juga berdoa. Oke, Lause Tio akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih di mana pada minggu hari ini kami boleh merayakan ibadah Imlek dan juga boleh beribadah bersama dalam ibadah sekolah minggu. Biarlah kiranya kasih Tuhan boleh senantiasa selalu Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kami, juga sukacita boleh Tuhan selalu limpahkan dalam setiap hidup kami. Sehingga ketika kami beribadah, kami boleh terus mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk boleh fokus dan mengarahkan diri kami kepada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, nah kita akan lanjutkan pujian kita. Karena hari ini kita sekolah minggu, maka kita akan nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Tahu semua kan? Tahu semua ya, masih Tahu ingat dong. ya, gerakannya juga masih ingat ya. Adik-adik bisa tetap berdiri. Kita nyanyikan lagu Sekolah Minggu, Mars Sekolah Minggu GKY Palembang. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan meja maju. Jalan-jalan perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan meja maju. Jalan-jalan perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Oke adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Silakan adik-adik boleh duduk. Nah adik-adik, kita persiapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini adik-adik. Firman Tuhan hari ini juga tentang cinta gereja nih. Cinta sesama kita ya, cinta kepada saudara-saudara kita seiman yang ada di gereja adik-adik. Nah, contoh kita mau menyanyi lagu apa contoh? Nah, selanjutnya sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Oke, adik-adik boleh dalam sikap berdoa ya. Engkau sungguh baik, kasih
Betul Tuhan, bahwa kasih setiamu di sepanjang hidup kami sangat besar Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang terus Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang berfirman, kiranya Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kami boleh fokus dan konsentrasi, dan kami juga boleh menikmati Tuhan di dalam firman yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, bersyukur sekali hari ini kita kembali bisa mendengarkan cerita firman Tuhan di minggu yang kedua bulan Februari tahun 2021. Nah, adik-adik, hari ini Rasul Johan akan cerita, dan cerita hari ini diambil dari kisah gereja pertama atau biasa disebut jemaat mula-mula. Asalnya dari mana sih gitu ya jemaat mula-mula ini? Nah, adik-adik, mereka ini hasil dari pelayanan para murid-murid Tuhan Yesus. Dikisahkan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid ini sempat ketakutan dan mereka menyembunyikan diri di sebuah rumah karena pemimpin mereka selama ini sudah tidak ada lagi. Tuhan Yesus sudah mati, lalu dia bangkit dan dia naik ke surga. Tapi tidak berapa lama kemudian ada namanya Hari Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Nah, adik-adik, Pentakosta ini artinya hari ke-50. Maksudnya ini adalah hari ke-50 dihitung sejak Tuhan Yesus bangkit, adik-adik. Nah, pada hari Pentakosta ini ada sesuatu yang penting terjadi. Apa itu? Yaitu turunnya Roh Kudus seperti yang Tuhan Yesus sudah janjikan. Roh Kudus itu tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya. Akhirnya semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, khususnya para murid pada waktu itu, mereka jadi berani, adik-adik. Mereka tidak menyembunyikan diri lagi, mereka langsung keluar. Akhirnya mereka mulai melayani untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Salah satu murid yaitu Simon Petrus, dia berkhotbah dengan berani di tengah kota. Dia berkhotbah bahwa Yesus itu yang pernah menyembuhkan banyak orang, yang sudah pernah mengajar banyak orang, dia sudah mati, tapi dia bangkit kembali dan dia naik ke surga. Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Ketika mendengar khotbah itu, banyak orang yang mau percaya sama Tuhan Yesus, adik-adik. Sekali percaya ada 3.000 orang. Luar biasa nggak? Luar biasa sekali. Dan tiap hari jumlah mereka yang percaya makin bertambah, makin bertambah. Nah, mereka yang sudah percaya Tuhan Yesus, adik-adik, mereka ini berkumpul, lalu mereka memuji Tuhan, lalu mereka berdoa bersama, lalu mereka mendengar murid-murid Tuhan Yesus mengajarkan tentang perkataan Tuhan Yesus. Nah, itu seperti ibadah ya, tapi mereka lakukan itu di rumah-rumah, sesekali mereka lakukan itu di bait Allah. Lama-lama mereka jadi saling mengasihi karena Tuhan Yesus memang mengajarkan tentang kasih. Kemudian mereka saling memperhatikan, mereka saling menolong. Kalau lihat ada saudara sesama yang kesusahan, mereka pun membantu dengan menjual apa yang mereka punya, lalu diberikan makanan untuk dibagikan. Ada yang memberikan pakaian dan yang lain-lain. Inilah gereja pertama, adik-adik. Mirip ya dengan apa yang kita lakukan sampai hari ini. Kita biasa berkumpul di gereja, lalu kita memuji Tuhan, lalu kita berdoa, dan kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Mirip sekali dengan yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Dan kalau dulu mereka saling berbagi harta benda dan makanan, sekarang kita berbagi dengan cara memberikan persembahan ke gereja.
dan gereja yang akan mengatur persembahan itu untuk membantu jemaat lain yang kesusahan dan mengatur untuk keperluan ibadah di gereja. Nah, kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Di situ dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Karena mereka sering berdoa dan belajar firman, mereka makin dekat sama Tuhan, adik-adik. Dan ketika mereka makin dekat sama Tuhan, mereka bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Mereka tahu apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan senang sekali dengan apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ini. Akhirnya Tuhan makin tambahkan jumlah mereka tiap-tiap hari. Dan mereka menjadi gereja yang besar. Nah, adik-adik, kalau kita mau mencintai gereja Tuhan, salah satunya adalah kita harus tunjukkan kasih kita kepada orang lain. Baik itu yang sudah percaya kepada Tuhan ataupun yang belum percaya kepada Tuhan. Dengan cara apa, Lause? Kita sayangi mereka, jangan dimusuhi. Lalu kita doakan mereka supaya mereka sehat, supaya keluarganya sehat. Siapa tahu mereka mau percaya sama Tuhan Yesus karena doa daripada adik-adik. Dan akhirnya dia mau ikut ke gereja kita. Kan kita tambah senang karena kita bertambah banyak teman di gereja. Atau kalau mereka sudah percaya Tuhan, ya, kalau dia melihat apa yang kita lakukan, kita mengasihi dia, kita mendoakan dia, mereka jadi tambah percaya kepada Tuhan dan mereka bersyukur menjadi orang Kristen. Walaupun kita belum bisa lakukan secara langsung nih untuk mengasihi mereka karena kita tidak bisa ke sekolah, tidak bisa ke gereja, kita tidak bisa kemana-mana, tapi kita bisa lakukan tindakan mengasihi ini atau saling memperhatikan ini secara online. Dengan cara apa, Lose? Dengan cara kita bisa WA teman kita yang kita tahu, atau kalau kita tidak bisa WA, kita bisa telepon, mungkin dengan video call untuk tunjukkan perhatian kita. Nah, jadi hari ini kita belajar kalau Tuhan mau kita untuk saling menolong dan saling mendoakan dengan teman-teman sekolah minggu kita. Teman sekolah minggu kita itu adalah gereja kecil kita, adik-adik. Ini sudah kita lakukan ketika kita sedang pertemuan kelas melalui Google Meet. Kita bisa saling mendoakan antar teman-teman kelas tengah, yang kelas besar juga bisa saling mendoakan. Lalu mulai mendoakan apa di kelas Google Meet. Biasanya kita mendoakan mereka yang ulang tahun, kita doakan teman-teman kita yang lagi ujian, atau kita doakan teman kita yang sedang sakit. Ini cara jemaat mula-mula seperti di Alkitab, adik-adik, dan Tuhan senang kalau kita lakukan ini. Lalu kemudian yang kedua, kita belajar kalau kita dekat sama Tuhan, pasti kita ditolong Tuhan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan senangi. Misalnya kita dimampukan Tuhan untuk menolong, ya. Jadi Tuhan berikan kita kepintaran misalnya supaya kita bisa menolong teman-teman kita untuk belajar bersama kalau mereka ada yang sulit mengerti sebuah pelajaran. Terus dimampukan Tuhan untuk memberi, ya, kita diberi Tuhan kelebihan supaya kita bisa berbagi. Mungkin kita bisa memberikan uang, ya, mungkin kita bisa memberikan makanan dan lain-lain. Dan juga dimampukan Tuhan untuk melayani. Kita dikasih Tuhan keahlian. Misalnya keahlian bermain musik, atau Tuhan kasih kita suara yang merdu, dan itu Tuhan minta supaya kita bisa pakai untuk pelayanan. Ini Tuhan bisa mampukan kita kalau kita dekat kepada Tuhan. Banyak hal yang Tuhan akan tolong kalau kita dekat sama Tuhan. Oke? Nah, sekarang Lose mau bacain ayat hafalan untuk kita minggu ini yang diambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua. Bunyinya, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sekali lagi, Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur untuk cerita firman hari ini. Kami belajar dari kehidupan gereja pertama di Alkitab, yaitu jemaat mula-mula. Kami juga mau seperti jemaat mula-mula bisa dekat sama Tuhan dan melakukan hal-hal yang Tuhan senangi, dan Tuhan akan memberkati jemaat mula-mula ini. Seperti Tuhan memberkati kami juga nantinya ketika kami melakukan hal yang sama seperti jemaat mula-mula. Kami belajar untuk saling menolong dan saling mendoakan. Dan kami belajar kalau kami dekat sama Tuhan, maka Tuhan akan menolong kami untuk bisa melayani Tuhan lagi. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Disampaikan oleh contoh Johan, dan kita diingatkan ya adik-adik untuk saling mendoakan, saling mendukung ya dengan teman saudara ya. Dan juga kita juga kalau kita dekat sama Tuhan, artinya kita akan tahu nih apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan ya, apa yang Tuhan senangi untuk kita lakukan. Jadi mari adik-adik kita ingat pesan firman Tuhan dari sekolah minggu hari ini untuk nanti adik-adik lakukan ya. Dan juga adik-adik ingat juga ayat hafalannya ya, dari Efesus 4 ayat 2. Dihafal ya, Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Oke. Nah, karena kita diminta untuk saling membantu, saling rendah hati, sabar. Nah, kita ada lagu nih ya, contoh ya. Iya dong. Ada lagu yang menunjukkan kasih kita dengan sesama kita, untuk saling mendoakan juga. Saling mendukung. Oke, nah sambil kita menyanyikan lagu ini, kita juga akan mengumpulkan persembahan seperti biasa. Adik-adik bisa transfer, bisa scan barcode yang ada, atau adik-adik bisa titipkan mama atau papa yang berangkat atau yang datang ke gereja. Oke adik-adik, mari kita mengumpulkan persembahan dengan rasa syukur kita, dan juga kita tutup sekolah minggu ini, ibadah ini dengan menyanyikan lagu Kau Temanku, Ku Temanmu. Oke. Adik-adik bangkit berdiri ya. Seperti mereka
berdoakan dalam Tuhan. Dan kita juga selalu ingat untuk berdoa. Wujud apa? Cinta kita kepada Tuhan. Oke adik-adik, sekian ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sampai ketemu di Google Meet. Kita akan Mana ya? Iya, kita akan tutup dulu dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Kami akan melanjutkan pertemuan di Google Meet kami. Kiranya Engkau yang memberkati sehingga ibadah ini bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk aktivitas kami setelah ini. Kiranya Engkau yang menjaga dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, bye-bye.